Halo Sobat YBHK, kembali lagi nih sama aku Bernadetta Dewanti Wahyuningtyas di podcast sukses bersama YBHK. Di podcast episode ke-58 ini kita akan berbincang-bincang sesuai dengan core value yang YBHK punya nih, yaitu salah satunya adalah ketangguhan dan inovasi. Nah, sekarang ini sudah ada narasumber kita nih. Iya. Ya. Halo, saya Henrico Andrian, saya alumni TK, SD, SMP, SMA, Tarsisius 2. Lengkap, saya lengkapin. Dari kecil sampai... Iya, dari belajar ngomong sampai lulus SMA. Sampai lulus SMA, yes. Gitu. Nah, ini kan kakak dari TK sampai SMA nih ya kan? Betul. Nah, pasti kan kakak punya kayak kenangan-kenangan atau kegiatan seru nih yang sama di YBHK. Boleh diceritain apa aja? Dari TK sampai TK. Ini kan sekarang kita lagi shoot untuk podcastnya sendiri kan di gedung TK ya, di gedung TK di gedung yayasan. Begitu injak pertama kayak wow, masih inget banget pertama kali. Kalau untuk TK, jadi TK, SD, SMP, SMA pasti punya kenangan masing-masing ya. Betul. Cuma kalau yang TK itu masih inget banget dulu sama papa, diantar papa naik motor, terus si Kiki itu masuk ke ruangan sama cuma ditanya, papi tinggal ya gitu kan. Oh ya udah oke. Yang lain pada nangis-nangis, saya cuma ngeliatin kiri kan ini kenapa pada nangis gitu. Cuma paling inget banget sih itu waktu pertama kali sekolah sampai sekarang kayak udah 30 tahunan. Ya, memory recalls bener-bener wah luar biasa. Sudah sejauh ini saya berjalan dan masih fighting terus. Itu kan kalau SD-nya nih Kak. Itu TK, TK di sini, di gedung ini. Iya. Kalau SD atau SMP-nya nih ada hal-hal menarik atau keseruan yang masih diinget nggak? Banyak, tapi yang paling berkesan ini berhubungan dengan pekerjaan saya sekarang dan passion saya. Dari dulu banget saya memang hobi banget sama yang namanya hewan. Hewan apapun. Any kinds of animals. Itu inget banget waktu TK. SD ya saya sudah mulai breeding hamster berhubungan dengan pekerjaan saya sekarang berhubungan dengan binatang juga. Saya dulu waktu SD kelas 5 kelas 6 itu saya sudah breeding hamster dan dicoba dijual di sekolah yang semestinya tidak boleh bawa ke sekolah. Kalau perhatiin jadi itu ada kayak podium tangga kecil sebelum papan tulis. Kan papan tulis di depan kan ada incekan tuh ya kan. Biar nyampe gitu ke atasnya kan. Nah, itu biasanya saya ngumpetin hamster di bawah tangga itu. Jadi pas tadi saya ke SD SMP gitu ya pas ke gedung sekolah Tarsisius pas saya lihat masih ada tangganya. Itu biasanya saya suka ngumpetin hamster kelas SD sampai SMP saya ternak terus saya jualin itu customer semua customer saya itu anak-anak SMA. Kenapa? Karena yang punya duit itu anak-anak SMA. Gitu, karena yang punya jadi saya SD SMP itu sering banget bawa hamster, terus bawa ular, biawak, you name it lah aku bawa. Wow. Bener. Itu temen-temen sampai sekarang manggil saya si Henrico binatang, kalau Henrico reptil soalnya saya sering bawa binatang ke sekolah. Oh gitu. Nah kebiasaan itu kebawa sampai SMP dan SMA atau cuma di SD doang? SD-nya saya mainan hamster segala macam. SMP SMA saya mulai ada hobi pelihara reptiles. Terus kelanjut sampai kuliah jadi jualan sambil kuliah juga. Dan sampai sekarang saya take it seriously dan profesionalismenya bener-bener kejadian waktu kerja. Ya begitu. Berarti mulai dari SD yang cuma kayak hobi-hobi pelihara binatang, terus ternak-ternak iseng jadi duit juga ya kan. Jadi main job ya Kak? Jadi main job sekarang. Dari hobi jadi bisnis. Iya, itu kan kalau keseruannya tentang di sekolah nih. Nah, kalau keseruan sama guru-guru nih, ada nggak hal yang memorize gitu? Iya, pernah ke gap berapa kali bawa binatang, tapi nggak apa-apa. SD Soalnya berarti? SD pernah. Itu kelas 6 SD. Itu hamster saya yang saya umpetin di bawah tangga itu hamsternya lepas di kelas. Ya itu kelepas. Waktu itu pas kabur keliling kelas itu si hamster ini memang nggak apa-apa, cuma ditahan doang. Terus pulang sekolah boleh diambil dan saya cukup merasa untuk
guru-guru pada masa itu cukup mendukung dan ya ditegur aja, tidak boleh, that's it, tapi nggak ada kata-kata yang menyakitkan dan cukup membangun sih kritiknya maksudnya ya. Dan dikembalikan juga pada sekolah. Pas kelar sekolahnya, jadi saya bisa tetap transaksi sama anak-anak SMA. Mungkin gurunya cuma pengen bahwa kalau sekolah ya fokus sekolah aja, fokus gitu. Sekolah gitu. Tapi tidak pernah disalahkan atau gimana itu paling cuma diingatkan aja, nggak boleh gitu. Nggak pernah sampai yang disita atau diomelin gimana. Cukup mendukung. Malah di kuliah yang saya sempat merasakan ketidakadilan itu. Saya sampai di kuliah gimana? Di kuliah jadi kayak misalkan saya bawa binatang segala macam, malah dosen-dosennya yang ngapain sih bawa ginian segala macam. Saya kebetulan puji Tuhan berkesempatan untuk bayar kuliah sendiri dari usaha saya sendiri yang ternak hewan dan jualan hewan itu. Jadi saya ke kampus suka bawa hewan lagi jam istirahat kampus ataupun pulang kampus, biasanya saya COD-an sambil minum air ya. Jadi sambil kerja gitu, kuliah sambil kerja. Jadi ke kampus mau nggak mau harus bawa binatang juga karena pulang kampus saya langsung janjian sama orang, ya kan. Beberapa dosen ada yang kamu harus fokus kuliah gini-gini segala macam. Cuma saya pikir loh kok kayak kurang mendukung, malah agak sedikit menjatuhkan gitu. Ada beberapa komentarnya yang kurang enak gitu. Tapi saya ngelihat di guru-guru di sekolah justru malah tidak ada yang bikin sakit hati sih. Ya plus minus lah ya, mungkin beda orang ya. Oke. Beda persepsi. Iya, terus kakak merasa gak sih kan udah 30 tahun lebih nih lulus dari YBHK kan? Atau iya, umur saya 32 sudah 32. Berarti 2008 saya lulus ya. Dan sekarang sudah 2022. Iya, ada betul. gak sih Kak, menurut kakak situasi sekarang ini udah beda apa masih sama aja? Masih situasi di sekolahnya? Oh beda banget, udah peningkatan jauh. Sekarang pintu-pintu kayunya tebal-tebal bagus semua. Terus juga kebersihannya jauh ke upgrade ya menurut saya. Dari lapangannya juga safety-nya semua ada safety-nya. Terus kayak gitu kamar mandi ya jauh lebih bagus. Terus dan yang pasti sekarang udah ada AC ya. Zaman saya dulu belum ada. Masih kipas-kipas. Apalagi waktu SD kan kita masih suka main di lapangan tuh, ya kan. Udah keringet-keringet gitu, panas-panas. Terus masuk kelas sambil belajar gitu. Betul. Oke. Terus dari selama TK sampai SMA di YBHK, pasti kan ada nih nilai positif yang kakak ambil kan? Nah, boleh diceritain nggak dari YBHK ini nilai positif yang bisa kakak ambil untuk mungkin zaman sekarang atau buat kuliah gitu, apa? Kalau yang saya rasakan sih dari disiplinnya ya, dari saya TK, SD, SMP, SMA, seperti yang kita ketahui banyak, dan ini pun diakuin sama teman-teman saya yang Muslim pun ataupun agama lain ya kan, ya untuk sekolah Katolik kan memang biasa dijunjung tinggi banget kedisiplinan kan, bener-bener disiplinnya tinggi banget sih yang saya ngerasa sih dari itu, dan tidak pernah berubah sampai saya lulus pun. Dan saya cukup yakin karena masih banyak ada anak teman saya malah sekarang ya sekolah di sini pun juga ya kan, dibilang katanya memang masih cukup ketat, which is it's good ya kan, it's good dan bakal kepake banget di dunia kerja sih. Saya ngeliatnya ya. Itu kan nilai-nilai positifnya nih Kak. Terus selama sekolah nih, ada gak sih tantangan-tantangan yang kakak hadepin ketika ada di sekolah atau ketika mau mengikuti pelajaran gitu? Ada gak? Tantangannya apa ya? Kayak karena gurunya galak terus gak mau ikut pelajarannya gitu, atau ada hal lain gitu? Apa ya, tantangan waktu bersekolah waktu di sini waktu itu kayaknya sih seru-seru aja sih. Kayaknya sih seru-seru aja ya. Kalau tantangannya paling banyak distraction mungkin ya, banyak yang apa kayak dulu jadi waktu saya bersekolah di sini itu kan lagi 90s banget kan, masih zaman peralihan dari teknologi segala macam. Jadi banyak banget tantangannya, justru banyak kan bolos untuk main game online dan segala macam kali ya, dari ajakan teman-teman. Terus kayak gitu zaman itu baru-baru mulai ada busway, jadi kita bisa cabut bolos ke Dufan segala macam kayak gitu-gitu sih. Mungkin lebih kayak ke kenakalan remaja paling kayak bolos 1-2 ya. Tapi yang lucunya adalah kita sering banget udah bolos
itu ketahuan sama guru. Karena kenapa? Bolosnya ke warnet. Warnet dari sini cuma jalan kaki. Jadi kalau misalkan kadang-kadang kita bolos itu gurunya udah feeling nih. Nah, geng yang ini nih geng-geng pada suka main game online. Jadi bisa wali kelas atau mungkin kepala sekolah bisa sidak ke warnet-warnet dan sering ketangkep. Akhirnya ketahuan di situ. Iya, semenjak itu kita belajar. Jadi kalau bolos jauhan ke depan. That's the fun ya. Itu salah satu ya kenakalan dulu aja sih. Yang tantangannya yang kalau lagi pas lagi males-males ya. Pas lagi males-males ya, tapi kita hadapi bersama, jadi ada cerita juga kan. Iya, ya, yang penting bukan yang sesuatu yang sampai anarkis atau destruktif ya. Ya maksudnya yang bolos satu dua ya. Iya, kenakalan remaja pada umumnya gitu kan. Ya, pada umumnya sih masih masuk akal. Gitu. Iya gitu. Tadi kan kita udah membahas tentang istilahnya masa lalu ketika di sekolah. Iya, betul. Now we're going to talk about yang masa sekarang nih. Oke, presence ya. Yes. Kalau boleh tahu nih Kak, sekarang Kakak ini kerjanya di bidang apa sih Kak? Iya, saya kerja ini kebetulan saya bawa. Ini salah satu sekali yang suka ngerjain saya. Ini saya bawa Fennec Fox. Saya dari kayak yang tadi saya cerita berhubungan binatang itu, saya dari SD sampai SD, SMP, SMA saya memang dari dulu demen banget sama yang namanya hewan peliharaan dan khususnya exotic animals. Ini saya bawa Fennec Fox, mau coba pegang. Yang satu di dada, satu lagi di bawahnya kayak gendong bayi. Oh gitu. Ini Fennec Fox asli, dia rubah dari Afrika. Ini hasil penangkaran saya sendiri. Dari dulu memang saya hobi breeding atau beternak hewan. Jadi saya import hewan. Saya ada PT sendiri, Bahtera Nusantara. Jadi berhubungan dengan import hewan-hewan eksotik. Oke, lepas aja. Oh iya. Dia manja mau main. Ya, kita lepas di bawah aja. Ya, jadi saya import hewan masuk ke Indonesia untuk kebun binatang negara ataupun swasta ataupun private zoo untuk orang-orang yang hobi, breeding center juga. Ya saya import hewan, saya juga ada breeding center juga, ada ternak hewan juga, karantina semua segala macam sampai pengurusan surat menyurat saya bisa bantu semua. Gitu. Pengadaan hewan sih lebih tepatnya. Ada nggak sih Kak kayak orang-orang terkenal yang pelihara hewan-hewan yang langka gitu, yang Kakak bantuin untuk misalnya pengadaan hewannya atau minta bikin kebun binatang kayak gitu-gitu ya. Jadi kalau untuk orang Indonesia itu sendiri kita bisa tergolong spendingnya kita sih lumayan ya. Apalagi lagi corona begini aja, lagi covid kayak gini aja, mereka nyalurin banyak ke hobi, dan orang Indonesia tuh cukup berani menurut saya untuk belanja hewan eksotik ataupun bikin private zoo. Kalau untuk orang-orang yang cukup ternama ya ada beberapa sih, ada dari artis-artis, habis itu ada yang pejabat, ada beberapa YouTuber juga yang memang itu ya satu visi misi sama saya untuk penangkaran dan pelestarian hewan itu sendiri, kayak harimau, singa, cheetah itu saya ada import juga. Itu ada Bapak Bambang Susatyo, Bapak Raline Shah, tahu? Raline Shah, papanya juga dia punya kebun binatang dan ketua PKBSI, Perhimpunan Kebun Binatang Seluruh Indonesia. Kita ada bantuin juga kasih hewan, ya kan, ada orderan dari sana. Terus beberapa zoo di Indonesia kita bantu support juga. Untuk YouTuber tuh ada Alshad Ahmad, mungkin tahu Alshad. Yang Jinora sama itu. Ya. Jinora, Eshan sama yang putih dari saya. Wolf, si Salen yang putih, harimau putih dari saya. Wolf, terus Raccoon, Fennec Fox. Apalagi ya saya lupa. Ya beberapa. Kalau Pak Bamsud itu ada sepasang singa juga, itu kami bantu juga. Sama ya itu sih kayak paling itu aja sih. Itu. Masih ada beberapa artis-artis, cuma biasanya mereka memang bukan hewan yang langka-langka, tapi memang hewan peliharaan biasa gitu sih. Aku punya pertanyaan pribadi nih Kak sebenarnya. Kan kayak misal singa dan harimau itu kan dia hitungannya hewan langka ya Kak. Gak semua orang bisa untuk nggak bisa semua orang bisa ya hewan dilindungi. Nah, betul. Itu kok bisa orang-orang maksudnya kayak apa syaratnya orang itu bisa melihara hewan langka dan hewan yang dilindungi gitu Kak? Oke, jadi pada dasarnya hewan-hewan di dunia itu mereka dibagikan menjadi 3 kelas. Appendix 1, 2, dan 3 ya kan. Kalau appendix 3 itu yang benar-benar bebas di perdagangan kayak anjing kucing, it's okay.
Ya, hewan umum. Terus appendix 2 itu hewan liar yang boleh diperdagangkan asalkan dari penangkaran. Itu boleh, ya. Terus yang terakhir itu appendix 1. Appendix 1 itu benar-benar cuma boleh dari G2G atau government to government ataupun lembaga konservasi ataupun breeding center juga, tergantung jenis binatangnya appendix 1-nya apa, ya kan, dan tergantung dari asal dari negaranya mana. Jadi itu udah paling repot itu. Jadi kayak misalkan kayak harimau, cheetah, ya kan, orang utan, komodo, terus dan hewan-hewan yang ekstrim-ekstrim itu masuknya appendix 1. Kalau gitu. Appendix 2 kayak singa itu orang umum masih boleh diperizinkan untuk memelihara asalkan kita punya surat tangkar, surat izin tangkar dan dari keramaian tempat dan segala macam. Intinya semuanya bisa dipelihara asalkan kita ada usaha, kita ada tempat untuk penampungan mereka itu. Gitu. Jadi nggak bisa yang orang rumahan mau beli singa, it's not that easy. Kita harus siapin dulu sarana prasarananya, perizinan semuanya harus well prepare dulu baru bisa pelihara hewan-hewan seperti itu. Berhubungan dengan kerjaan saya, it's a very segmented job. Ini pekerjaan yang sangat-sangat spesifik dan tidak banyak yang mengerjakan ini. Tapi ingat semuanya ada marketnya. Don't worry, semua ada marketnya. Semua ada marketnya, jadi nggak usah takut. Nah, kalau gitu kan pasti punya ada tantangannya kan Kak setiap kerja. Nah, boleh nggak sih Kak diceritain tantangannya apa? Yang satu, kita bekerja dengan hewan hidup. Ya, jadi kalau benda mati rusak kita masih bisa benerin atau bisa kita retur. Tapi kalau hewan mati kita nggak bisa retur. Kalau mati ya udah gitu. Terus deh kayak gitu lebih banyak issues-nya, lebih banyak kemungkinan untuk rugi karena ini hewan hidup. Terus kayak gitu juga ada kemungkinan penyakit yang bisa dibawa. Seperti contohnya sekarang kita lagi di fase corona gini, ya kan. Pernah nge-swab diri sendiri nggak? Kalau diri sendiri nggak pernah sih. Nggak pernah. Diswabin orang pernah, ya. Pernah. Atau nge-swabin orang pernah nggak? Nggak. Ya nggak. Kamu kamu pernah dengar nggak orang nge-swab singa? Hah? Saya harus nge-swabin singa saya waktu itu. Saya import singa. Waktu awal corona berarti 2021. Waktu itu saya ada import singa dan waktu itu singanya itu terlambat datang karena pesawatnya, lebih tepatnya bandara kita tutup. Tidak ada penerbangan pesawat. Jadi saya harus kirim singa yang saya pesennya bayi umur 3 bulan. Datangnya 10 bulan. Wow, itu dari yang saya pesennya baby dari beratnya cuma 5 kilo, lagi unyu-unyunya ya kan ya, 4 bulanan gitu 5 kilo, datangnya 110 kilo. Wow. 3 ekor. Wow. Terus udah kayak gitu disuruh sama orang karantinanya, Pak ini tolong dibantu swab gitu kan ya. Kayak saya gue bilang gitu, kita gak ada yang berani Pak, tolong swab sendiri. Akhirnya saya bertiga, saya breedernya sama Alshad, dibantuin sama Alshad juga waktu itu. Ya kita nge-swabin singa satu-satu. Karena mereka bisa ngerepak dari kita juga. Makanya mereka diwajibkan sama karantina Indonesia untuk di-swab. Akhirnya kita masuk kandang singa dan swab satu-satu. Untungnya kami semua masih hidup. Itu salah satunya. Iya, jadi kayak isu-isu dari kesehatan, terus kayak gitu juga ini karena bekerja dari bidang hobi, plus minusnya banyak banget sih. Ya salah satunya banyak orang yang kurang bertanggung jawab juga, makanya saya nggak sembarangan kasih orang. Jadi harus pinter milih-milih customer gitu. Ya nggak cuma kita dipilih customer, tapi kita harus milih customer karena ini hewan hidup. Kalau sampai penyakit atau kelepas atau segala macam, ini bakal jadi bumerang buat saya. Karena tanggung jawabnya juga gede banget. Tanggung jawabnya besar sekali karena ini hewan hidup. Iya. Gitu. Kalau ada tantangan pasti habis itu bakalan ada pengalamannya nih. Iya, uang sekolahnya gede banget guys. Sekarang uang sekolahnya besar sekali. Pengalaman yang paling menarik deh dari pekerjaan kakak ini apa? Yang paling seru pengalamannya apa ya? Waktu hewannya udah nyampe di tempat tujuan atau di kebun binatang tujuan atau di private zoo tujuan. Itu benar-benar ngeliat orang yang niat banget bikin tempat sebesar itu, sampai ada beberapa customer saya beli yang puluhan hektar khusus untuk ternak mereka itu, dan sampai berhasil breeding untuk kelangsungan hidup mereka itu sendiri. Itu achieve goal banget sih udah saya sih, itu bener goal sekali. Kayak udah breeding penguin kemarin, sudah ada yang netes di sini udah breeding penguin, terus ada yang breeding red panda, terus wah itu happy-nya tuh luar biasa ngelihat mereka. Mungkin kalau yang nggak terlalu
antusias sama hewan mungkin ngeliatnya oh ya it's okay gitu ya, oh keren ya gitu. Tapi kalau buat orang yang suka hewan ngeliat itu berhasil ditangkarkan di Indonesia tuh kayak that's really cool. Itu sih yang benar-benar bikin paling puas. Wow, pengalamannya sangat menarik sekali ya Kak. Iya, nah puji Tuhan. Terus kalau semisal nih ada orang yang pengen nih pekerjaannya kayak Kakak nih, kayak kan, menarik sekali nih bekerja sebagai kayak apa ya, penangkaran hewan dan segala macam. Nah, kalau semisal ada orang yang tertarik bekerja seperti Kakak nih, ada nggak sih peluangnya untuk jangka panjangnya? Kalau bisa sih kerja yang lain aja. Capek nggak bisa liburan. Ini kan hewan hidup ya kan. Sekarang kalau kita liburan terlalu tinggal lama-lama ya kan, tinggal lama di karyawan yang ngurus agak beresiko ya, jadi gitu. Waktu liburan kalian kalau ngurus hewan ini cukup terbatas. But it's really fun if you do whatever you passionate with ya kan. Untuk kerjaan ini yang pasti harus butuh proses ya. Yang pasti mau proses gimana ngurus hewannya, terus dari itu plus minus dari hewan ini, dan yang pasti harus jujur. Maksudnya kalau misalkan mau kerja kayak gini itu kita benar-benar harus all out banget, dan untuk ketemu customer di exotic animals ini kita harus jujur sih. Jadi ngelihat mereka bisa pelihara apa enggak, kita harus ngomong. Jadi since then kalau kita jujur dalam bekerja ini ada aja sih rezeki ya sih menurut saya gitu kan. Berarti intinya harus punya passion dulu untuk cinta sama hewan dulu, baru work with your heart. Yes, ya kan? Gitu. Melayani dengan hati. Ini saya baru nanya nih Kak. Terus pesannya nih untuk generasi muda sekarang ada nggak sih Kak? Yang berhubungan dengan hewan juga boleh. Yang pasti sih follow your heart. Semua ada marketnya. Jadi fokus sama apa yang kalian pilih. Kalau misalnya gagal coba lagi. Keep fighting aja sih. Ya. Nah, bagi sobat-sobat YBHK, intinya adalah follow your heart. And then kalian harus tahu nih potensi diri kalian apa. Kalau kalian sudah ketemu kliknya, kalian sudah ketemu oh ya aku maunya ini gitu, ya udah lakuin aja, karena ingat semua ada marketnya gitu. Nah terima kasih Kak untuk sharingnya hari ini. Sama-sama. Nah sukses selalu. Terima kasih. Dan terima kasih juga untuk sobat-sobat YBHK yang sudah menonton podcast ini dari awal hingga akhir. Saya Bernadetta Dewanti Wahyuningtyas dan Hendrik Konrian pamit undur diri. Dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye.